yang pertama yaitu sejarah dari sistem moneter internasional. Menurut Guidawov, membagi menjadi 6 kelompok sejarah sistem moneter internasional. Yang pertama yaitu periode standar emas, yang kedua periode Bismarck, yang ketiga periode standar tukar emas, yang keempat periode nasionalisme moneter, yang kelima periode sistem Bretton Woods, yang keenam atau yang terakhir yaitu periode setelah Bretton Woods. Sedangkan menurut Kompelan mengelompokkan sejarah sistem moneter internasional menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu periode standar emas, yang kedua periode sistem Bretton Woods, yang ketiga atau yang terakhir periode setelah Bretton Woods. Periode dari sejarah sistem moneter internasional dari Kompelan dipilih karena sederhana dan mudah dipahami. Nama saya Fiska Aswariski Afada, NIM 103, akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu faktor-faktor penentu nilai tukar. Ada banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasi kurs mata uang. Berikut adalah 7 faktor penentu nilai tukar. Yang pertama, inflasi. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, neraca perdagangan. Yang keempat, utang pemerintah. Yang kelima, spekulasi. Yang keenam, resiko politik. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yakni mekanisme dan transaksi valuta asing. Pasar valuta asing atau Foreign Exchange Market merupakan mekanisme di mana suatu negara dapat memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang yang lain. Pasar valuta asing dapat juga diartikan sebagai suatu tempat di mana perorangan, perusahaan, dan juga bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran valuta asing. Ada beberapa fungsi pokok valuta asing, diantaranya yaitu yang pertama, mempermudah penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayaran atau penyerahan barangnya, maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit. Dan yang ketiga adalah memungkinkan dilakukannya hedging, di mana seorang pedagang yang melakukan hedging apabila pada saat yang sama melakukan transaksi jual beli valuta asing yang berbeda untuk menghilangkan atau mengurangi risiko kerugian akibat perubahan kurs. Dalam pasar valuta asing, pada dasarnya suatu bank-bank devisa biasanya bertindak sebagai penghubung atau jembatan antara para peminta valuta asing dengan para penawar valuta asing. Beberapa pihak yang disebut sebagai sumber asal permintaan valuta asing adalah yang pertama, para importir barang dan jasa. Yang kedua, para investor dalam negeri yang memerlukan valuta asing untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban luar negerinya yang timbul dari transaksi-transaksi pembelian surat-surat berharga dari penduduk negara lain atau transaksi-transaksi pemberian pinjaman kepada penduduk negara lain. Yang ketiga, para debitur dalam negeri yang memerlukan valuta asing untuk melunasi kewajiban-kewajiban luar negerinya yang timbul sebagai akibat dari hutang-hutang luar negerinya yang telah jatuh tempo atau untuk membayar bunga pinjaman luar negeri. Yang keempat, wisatawan dalam negeri yang akan berkunjung ke luar negeri. Yang kelima, perusahaan asing yang membayar dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham di luar negeri. Yang keenam, rumah tangga keluarga yang membutuhkan valuta asing untuk membiayai studi anggota keluarganya yang belajar di luar negeri. Yang ketujuh,
pemerintah yang membutuhkan valuta asing untuk membiayai perwakilan-perwakilannya di luar negeri, untuk menyelesaikan hutang-hutang luar negeri yang telah jatuh tempo, membayar bunganya, dan sebagainya. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah para spekulan misalnya meramalkan akan adanya tindakan kebijakan devaluasi mempunyai tendensi untuk berlomba-lomba membeli valuta asing. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis transaksi valuta asing. Yang pertama adalah transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Yang kedua adalah transaksi forward. Transaksi forward atau juga disebut dengan transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga adalah transaksi swap. Transaksi swap dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Yang selanjutnya adalah hedging. Hedging atau lindung nilai berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko berupa kerugian akibat dari fluktuasi nilai tukar yang manfaatnya dapat dirasakan baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha. Bagi bank, transaksi lindung nilai juga meningkatkan kepercayaan terhadap pelaku usaha, mengingat dengan melakukan transaksi lindung nilai, aktivitas perusahaan lebih mapan dan stabil, sehingga memberikan kemungkinan lebih besar bagi perusahaan untuk mendapatkan akses pembayaran. Hedging merupakan suatu strategi untuk mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh naiknya harga. Hedging ditujukan melindungi perusahaan dari perubahan nilai aliran kas yang dipunyai karena nilai suatu perusahaan ditentukan oleh present value aliran kas masuk bersih yang dipunyai perusahaan. Studi kasus devaluasi yuan Tiongkok guncang pasar falas antara news Rabu 12 Agustus 2015. Devaluasi mata uang Cina yang tak terduga mengguncang pasar valuta asing, meningkatkan nilai tukar dolar Amerika Serikat, dan juga memicu kekhawatiran penundaan kenaikan bunga acuan Federal Reserve. Bank Sentral Cina atau PBOC mendevaluasi mata uang yuan hampir 2% terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan pihak berwenang menyatakan mereka berusaha mendorong reformasi pasar. Langkah dramatis itu mengejutkan pasar dan menyebabkan gelombang penjualan di bursa saham Amerika Serikat dan Eropa, serta banyak bursa komoditas. Para analisis bertanya-tanya tentang dampak devaluasi terhadap waktu Federal Reserve menaikkan suku bunga Federal Fund mendekati 0 tahun ini, yang tergantung pada apakah ekonomi cukup kuat untuk menahan kenaikan suku bunga. Oke, analisis devaluasi yuan dilakukan oleh Bank Sentral Cina sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian Cina itu sendiri. Tetapi banyak negara-negara yang mengalami penurunan nilai mata uangnya akibat dari devaluasi yuan tersebut. Hal tersebut tentunya akan membuat nilai mata uang negara tersebut semakin tertekan. Menurut Ekonomi Komparatif Advantage menyatakan bahwa apabila kurs tinggi maka harga suatu barang akan mengalami penurunan. Hal ini berkaitan dengan devaluasi yang dilakukan oleh Cina. Apabila suatu negara ingin mengimpor suatu barang dari Cina karena nilai mata uang Cina rendah, sementara negara yang ingin mengimpor nilai mata uangnya lebih tinggi, maka harga barang ekspor dari Cina akan semakin murah. Devaluasi yuan akan terdampak secara bottom line terhadap perusahaan asal Cina tersendiri, di mana perusahaan tersebut akan mengalami kerugian valuta asing yang cukup besar, yang akan berdampak pada penurunan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Perusahaan Cina yang memiliki utang dolar yang besar tentunya akan sangat tertekan, mengingat nilai yuan terhadap dolar yang tertinggal jauh dari nilai dolar.